在赛台上了。你们都去死吧！给你的儿子陪葬去吧！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Shaolin 2 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah Xiao Xiao mengalami kekalahan di pertandingan kedua, Long Aotian bergegas memasuki arena baku hantam, serta meminta perwakilan Sekte Tang maju melawan dirinya. Mendengarkan ucapan tersebut, jelas saja mengejutkan Sekte Roh Suci dan juga Akademi Shrek. Pasalnya pemenang di babak ini akan berhadapan dengan Sekte Roh Suci. Sementara itu, di saat Hecai itu mencemaskan kondisi Xiao Xiao, Putri Weina lantas beranggapan, setelah King Huayu menggunakan teknik racun neraka melukai seluruh meridian Long Aotian, bahkan jika sang kekasih terus memaksakan diri untuk bertanding, kemungkinan besar dia tidaklah bisa bertahan cukup lama. Mengetahui pikiran Baby terfokus melihat kehadiran Tang Ya, Huayu lantas memintanya untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Pasalnya selama mereka bisa memenangkan pertandingan, maka dirinya sangat yakin Sekte Tang bisa menyelamatkan Tang Ya dari Sekte Roh Suci. Oleh sebab itu, Baby segera memerintahkan Susansi untuk naik ke atas arena baku hantam. Tapi sebelum itu, Jiang Nanan tiba-tiba saja menghampiri Susansi. Selain menunjukkan ekspresi kekhawatiran, Jiang Nanan sendiri ternyata meminta Susansi agar kembali dengan selamat. Singkatnya, meski Susansi mengakui kekuatan Long Aotian, namun pada dasarnya dia tidaklah ingin membiarkan Aotian melukai seluruh rekan-rekannya. Sehingga Susansi lantas memperingatkan Long Aotian untuk mengerahkan teknik andalan di pertandingan kali ini. Merasa tertantang mendengarkan ucapan barusan, Long Aotian tanpa pikir panjang berinisiatif menyerang, sehingga memaksa Susansi menggunakan teknik Xuan Ming untuk memblokir setiap kemampuan tersebut. Di awal pertarungan dalam kondisi tertekan, serta dia juga tidaklah ingin melewatkan kesempatan ini, Susansi lantas mengerahkan perisai Xuan Ming bertahan di bawah gempuran Long Aotian. Meskipun kemampuan ini sempat mengejutkan Long Aotian, tapi dia seolah-olah tidaklah gentar berhadapan dengan perisai Xuan Ming. Bahkan secara brutal melepaskan tinju maut untuk menghancurkan perisai Xuan Ming. Tepat di momen ini, setelah menyaksikan hancurnya perisai Xuan Ming, serta langsung dihadapkan serangan tinju Aotian, Susansi dengan cepat mengandalkan guncangan Xuan Ming untuk membalikan situasi pertandingan. Pasca menerima serangan telak barusan, walaupun Aotian mengakui pertahanan Susansi, akan tetapi dia tetaplah ingin melihat seberapa kuat Susansi mampu bertahan di bawah kemampuan selanjutnya. Oleh sebab itu, Long Aotian segera melepaskan transformasi kera iblis, bahkan secara brutal kembali melanjutkan duel perbaku hantaman. Dalam situasi terdesak menghalau pukulan demi pukulan yang dikerahkan Long Aotian, Susansi masihlah bersikeras menahan serangan tersebut, bahkan memaksa Susansi mengerahkan kemampuan Dewa Kura-Kura untuk memblokirnya. Tapi menyaksikan pertarungan ini jelas saja menarik perhatian King Huayu. Pasalnya gaya bertarung yang ditunjukkan Long Aotian sangatlah berbeda dari sebelumnya.
dia dengan pintar mengubah roh pelindung pertahanan menjadi senjata andalan. Sehingga alasan inilah yang membuat Susansi tidak bisa menahan transformasi kera iblis. Hanya saja belum sempat menganalisanya secara detail, Susansi kembali menerima pukulan maut Long Aotian. Bukannya mengakui kekalahan, Susansi terlihat memprovokasi Aotian, serta mengatakan apa cuma segini doang kemampuan elo. Merasa muak ngedengerin bebacot Susansi, bahkan membuat emosi Long Aotian semakin menggebu-gebu. Dia lantas mengerahkan teknik roh keempat tebasan dewa gila untuk mengakhiri pertarungan tersebut, dan ternyata... Tepat di momen ini, merasa bosan terus ditekan, bahkan memaksa Long Aotian kembali melepaskan tinju Aldos, Susansi tanpa terduga menggunakan teknik roh ke-6 Domain Xuanwu membatasi pergerakan Long Aotian. Menyaksikan duel baku hantam, Baby lantas menjelaskan, setelah Susansi berlatih selama bertahun-tahun, dia berhasil mengendalikan binatang Xuanwu membentuk sebuah domain, sekaligus kemampuan terkuatnya saat ini. Terlebih lagi selama lawan memasuki domain Xuanwu, dia akan menerima tekanan luar biasa Edon. Hanya saja domain tersebut dapat menguras kekuatan roh penggunanya, bahkan membuat Susansi tidak bisa menggunakan domain Xuanwu dalam jangka panjang. Melihat Long Aotian masih kesulitan di bawah tekanan domain Xuanwu, Susansi lantas menegaskan, walaupun dia cuma bisa mengandalkan air, tetapi untuk menghancurkan domain tersebut, Long Aotian haruslah mengeluarkan seluruh kekuatan. Oleh sebab itu, Susansi kembali mencoba untuk menekan Aotian di dalam kemampuan ini. Meskipun Long Aotian membenarkan ucapan barusan, hanya saja dia tidaklah gentar sedikit pun. Bahkan memaksa perwakilan sekte iblis salju melepaskan teknik roh kelima transformasi dunia, sehingga membuat Weina ketar-ketir dan mencoba untuk memintanya menghentikan pertarungan tersebut. Pasalnya setelah menerima serangan perintah Raja Neraka Wo Yuhao, seluruh Meridian kini mengalami luka cukup serius. Bukannya mendengarkan perkataan ini, Long Aotian semakin berambisi menyelesaikan duel baku hantam, sehingga kembali memaksa Susansi mengerahkan seluruh kekuatannya memblokir serangan tersebut, dan ternyata... Singkat cerita, dikarenakan Susansi keluar dari arena pembatas, Dolo Zengzan lantas mengumumkan jika pertandingan babak individu ketiga dimenangkan oleh Sekte Iblis Salju, sehingga berakhir dengan skor 2-3. Walaupun keputusan wasit membuat Susansi terlihat kesal, serta mengucapkan maaf atas kekalahan ini, hanya saja Nanan tidak lama mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya mereka masih bisa melanjutkan pertandingan selanjutnya. Oleh sebab itu, Jiang Nanan meminta Susansi untuk memulihkan kondisi fisiknya terlebih dahulu. Sementara itu, setelah Putri Weina mengakui kekalahan di pertandingan babak individu serta langsung memasuki pertarungan tim, Dolo Zengzan lantas mengatakan bahwa tim Sekte Tang meraih 7 poin, sedangkan Sekte Iblis Salju mendapatkan 3 poin, serta meminta kedua pihak untuk beristirahat sejenak sebelum pertandingan kembali dimulai. Tidak berselang lama, dikarenakan pertarungan tim Susansi akan maju sebagai taktik serangan, maka Bibi lantas menyarankan Susansi bergegas memulihkan kekuatan roh, sedangkan dirinya akan berusaha melindunginya selama pertandingan berlangsung. Di sisi lain, melihat skor individu antara Sekte Tang dan Sekte Iblis Salju berakhir 7-3, Guru Zoe lantas beranggapan 5 poin dalam pertarungan tim akan menjadi penentu kemenangan mereka. Hanya saja otak serangan kedua pihak berada di tangan King Huo Yuo bersama Putri Weina. Tapi... Mendengarkan hal ini, Weina langsung meminta wasit pertandingan untuk menunda pertarungan, di mana stadion arena mengalami kerusakan cukup fatal dan sangat beresiko untuk dua belah pihak. Oleh sebab itu, dia menyarankan Dolo Zengzan untuk memperbaiki arena baku hantam terlebih dahulu. Walaupun keputusan ini sempat menarik perhatian King Huo Yuhao, serta beranggapan jika hal tersebut pastilah ingin memberikan sedikit waktu pada Long Aotian memulihkan kondisi fisiknya, namun di sisi lain kedua rekannya harus menyembuhkan kekuatan roh mereka. Tidak berselang lama, Dolo Zengzan lantas mengumumkan, meski arena pertandingan mengalami kerusakan, tetapi kompetisi akan terus dilanjutkan, sehingga dia langsung menggunakan alat roh pertahanan untuk memperbaiki arena baku hantam.
这么快就修复好了？ Melihat kejadian barusan, jelas saja mengejutkan Wu Yuhao. Pasalnya sebagai dolo khusus pertahanan yang tidak mudah terkalahkan, Zheng Zhan memiliki alat pembimbing roh untuk memperbaiki stadion arena. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, Putri Weina telah menghampiri Baby, serta mengajaknya untuk berbicara empat mata. Walaupun sang putri sangatlah menyesal bahwa timnya berhadapan dengan Sekte Tang, tetapi mereka berdua harus menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi. Bahkan untuk melindungi seluruh anggota di pertandingan selanjutnya, Putri Weina berharap jika mereka bisa menyelesaikan pertarungan tanpa mengalami cedera maupun kematian. Mendengarkan ucapan ini, Baby lantas meminta sang putri untuk santuy aja. Dia bisa memastikan jika rekan-rekannya tidaklah memiliki niat jahat membunuh ataupun mencederai lawan. Hanya saja dulu Zheng Zhan langsung menghentikan obrolan tersebut dan meminta kedua pihak untuk mempersiapkan diri. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya, di mana tujuan Dolo Zheng Zhan mengatakan hal ini karena mendapatkan perintah dari Pangeran Sutianran untuk menjaga nama baik Kekaisaran Matahari Bulan. Pasalnya menurut buku catatan sejarah di masa lalu, tim Akademi Shrek bersama Sekte Tang memiliki bakat yang sama, bahkan dikatakan berasal dari generasi yang sama. Oleh sebab itu, Pangeran Sutianran lantas memperingatkan Dolo Zheng Zhan tidak bersikap adil dalam kompetisi tersebut. Dolo Zheng Zhan mengatakan, sejak turnamen elit berlangsung, Akademi Shrek telah memenangkan pertandingan selama 10.000 tahun. Terlebih lagi, kompetisi kali ini diselenggarakan Matahari Bulan, sehingga mereka tidak bisa membiarkan tim Sekte Tang maupun Akademi Shrek keluar sebagai pemenang. Pangeran Sutianran menambahkan, bagi Kekaisaran Matahari Bulan, kemunculan Sekte Tang merupakan ancaman besar untuk mereka. Jika mengatakan dendam kebencian, dia tidaklah pernah melupakan kejadian penyerangan Sekte Tubuh di Aula Mingdo. Sehingga Sutianran kembali memerintahkan Dolo Zheng Zhan membuat kedua tim ini kalah dalam pertandingan selanjutnya. Singkat cerita, melihat seluruh anggota Sekte Iblis Salju dan juga Sekte Tang melakukan persiapan, Dolo Zheng Zhan lantas meminta kedua pihak segera memasuki arena pertandingan. Sambil berjalan ke atas arena, King Yuhao beranggapan, meski dirinya tidaklah bisa melihat secara detail mengenai roh pelindung Putri Weina, dan kemungkinan dia memanglah secara sengaja menyembunyikan roh pelindungnya. Tetapi di sini, Yuhao dapat menganalisa tubuh Chen Yu bersama Jin Sisi. Namun sebelum melanjutkan anggapan tersebut, Dolo Zheng Zhan meminta Sekte Iblis Salju bersama Sekte Tang memperkenalkan diri masing-masing.维纳、江一希、陈律、王东儿、魏浩、江楠楠、徐30、潇潇、唐门、贝贝。 Setelah Dolo Zheng Zhan menyatakan pertandingan dimulai, kedua pihak lantas bersiap-siap melakukan pertarungan. Bahkan melihat formasi segitiga yang ditunjukkan Sekte Iblis Salju, King Hu Yuhao dapat menyimpulkan bahwa otak serangan berada di otak Weina serta menjadikan Long Aotian sebagai eksekutor penyerang. Oleh sebab itu, dengan adanya fakta ini, Yuhao lantas menggunakan alat pembimbing roh. Walaupun kejadian ini mengejutkan Sutianran, tetapi Jing Hongchen meminta sang pangeran santuy aja. Selain berjanji akan menyelidiki kasus tersebut, kemungkinan besar alat roh ini merupakan penelitian Sun Ziwen, sehingga dia tidaklah mengerti dengan semua ini. Sementara itu, berada di atas Robocop, Yuhao segera memerintahkan seluruh anggota bergegas memulai perbaku hantaman. Sedangkan dirinya akan mengombinasikan kemampuan deteksi mental bersama bom peledak untuk membatasi pergerakan mereka. Tepat di momen ini, menyadari strategi yang dikerahkan Yuhao bertujuan menargetkan Long Aotian, Weina dengan cepat memberikan dukungan penuh kepadanya, sehingga Long Aotian terbebas dari kepungan 6 monster Shrek. Meski hal tersebut membuat Yuhao pusing 7 keliling, serta dia juga tidaklah pernah menyangka Long Aotian bisa lepas dari pengaruh bom peledak, namun melihat anggotanya dalam posisi tertekan, Hu Yuhao lantas melepaskan teknik gangguan mental untuk menyerang roh pelindung Weina, sehingga rekan-rekannya dapat melancarkan serangan. Alhasil, setelah memastikan Putri Weina memiliki roh pelindung ganda, sekaligus otak menjalankan strategi baku hantam,
Walaupun Yo kembali menggunakan pupil mata iblis ungu, tapi sayangnya kemampuan ini dengan mudah dipatahkan oleh roh pelindung tubuh Weina. Bahkan menurut perkataan sang guru, semakin tertekan roh pelindung tubuh akan meningkatkan level kekuatan secara signifikan. Terlebih lagi, dengan adanya roh pelindung ganda, lautan spiritual Weina jauh lebih mendominasi daripada miliknya. Sehingga alasan inilah yang membuat sang putri bisa menembus kabut bom meledak dan membantu Long Aotian memblokir serangan sebelumnya. Mendengarkan analisa King Wu Yuhao, Dong-er lantas memberitahunya di mana setelah Aotian mencoba untuk menyerang, pergerakan Long Aotian menjadi lambat dan kemungkinan besar dukungan Weina hanya fokus pada seseorang. Tidak sama seperti Wu Yuhao saat memberikan dukungan penuh kepada seluruh anggota. Secara bersamaan dengan hal ini, menyadari bahwa King Wu Yuhao adalah orang inti dari strategi tim Sekte Hitam, Putri Weina lantas bertujuan membantu Long Aotian mengerahkan kemampuan terkuat, sehingga mereka dapat membalikkan situasi arena pertarungan. Meski dikatakan teknik perintah Raja Neraka masih menyerap energi spiritualnya, bahkan tidak memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi bisa mengeluarkan teknik andalan. Hanya saja demi memastikan kemenangan, Long Aotian segera memerintahkan semua anggota mengulur waktu selama proses berlangsung. Nah, dikarenakan tim Sekte Hitam kesulitan menembus pertahanan Sekte Iblis Salju, Xiu dengan cepat mengombinasikan tungku kuali emas untuk menekan mereka. Bahkan merasa muak berada di bawah tekanan kuali emas, Weina lantas memerintahkan seluruh rekan-rekannya mengalahkan loli kecil terlebih dahulu. Menyadari inilah momen yang tepat menyingkirkan anggota Sekte Iblis Salju. Baik Dong-er, King Wu Yuhao, Baby dan juga Susanzi tidak menggabungkan roh pelindung masing-masing untuk menyingkirkan mereka dari arena pertandingan. Dalam situasi terdesak, Putri Weina segera memerintahkan Chen Yu memblokir kemampuan Dong-er. Mendapati perintah barusan, Chen Yu dengan cepat melepaskan teknik mata roh iblis untuk menyerang. Tapi belum sempat mengenai tubuh Dong-er, Dong-er lantas mengaktifkan teknik kelima Dewi Cahaya Kupu-Kupu. Melihat aksi yang dilakukan Chen Yu masih saja tidak membuahkan hasil, Putri Weina pada akhirnya memutuskan turun langsung membantu Long Aotian menyelesaikan terobosan level, mengandalkan pembangkitan teratai roh yang baru saja dia murnikan. Oleh sebab itu, kelima anggota bergegas untuk melindunginya. Menyadari kemampuan barusan dapat memulihkan kondisi Long Aotian, Xiu bersama King Wu Yuhao langsung tancap gas mengerahkan tungku kuali emas dan juga senjata meriam untuk menghentikan proses tersebut. Dan ternyata... Long Aotian menegaskan walaupun dirinya menanggung luka pasca terkena perintah Raja Neraka, tetapi berkat adanya roh pelindung dukungan Weina, dirinya bisa menyelesaikan penyatuan tubuh, sehingga Long Aotian secara ugal-ugalan menyerang seluruh anggota Sekte Hitam. Sementara itu, ketika salah satu anggota Roh Suci merasa kagum melihat peningkatan kekuatan Long Aotian dan bisa saja membalikkan situasi medan pertarungan, Aotian tanpa terduga kembali melepaskan berbagai serangan menghancurkan alat pembimbing roh milik Wu Yuhao. Bahkan untuk memastikan kemenangan timnya, Long Aotian dengan cepat melepaskan tebasan Dewa Gila. 他要死在赛台上了。 Pasca ledakan barusan, ketika semua orang beranggapan bahwa kembaran Mimin tewas di tempat, namun faktanya berkata lain.
Pasalnya berkat adanya permen lollipop Heicha itu sekaligus tameng pertahanan tak terkalahkan, dia berhasil memblokir serangan tersebut. Zoe menjelaskan, selain teknik Raw ini memiliki pertahanan setara dengan teknik Raw kelima Master tipe pertahanan, kemampuan tersebut juga dapat memblokir serangan terkuat selama 7 detik. Sehingga dia beranggapan kalau teknik Raja Ming jauh lebih kuat dari tameng pelindung tak terkalahkan yang dibuat dari alat pembimbing roh. Di waktu yang sama, setelah menyadari inilah peluang membalikan situasi pertarungan, King Huo Yuho lantas menyerahkan tugas terakhir kepada Heicha itu. Sehingga dia langsung melepaskan senjata meriam laser dan ternyata... Dikatakan, senjata yang dikerahkan Skin Cloudy disebut cahaya pengekang level 7 sekaligus alat pembimbing roh ciptaan Sekte Tang, bahkan dapat membatasi pergerakan lawan dalam waktu singkat yang berada di level dolo 8 cincin roh. Sementara itu, meski cahaya pengekang dapat menahan Long Aotian, tetapi dia meminta seluruh rekan-rekannya tidak mengkhawatirkan hal ini, di mana selama mereka bisa menyingkirkan Wo Yuhao, maka dirinya bisa terlepas dari kemampuan tersebut. Oleh sebab itu, semua anggota langsung bergerak memulai serangan. Untungnya saja, ketika Weina mencoba untuk menargetkan Yu Hao, Susansi dengan cepat memblokirnya, serta menggunakan teleportasi Xuanming bertukar posisi ke tempat aman. Sehingga Dongger bersama Woyo dapat menggabungkan teknik Fushiro Jalan Emas Surgawi untuk membalikan situasi pertarungan. Walaupun kombinasi Fushiro berjalan sesuai harapan serta mengejutkan Jing Hongchen bahwa pemenang kompetisi babak perempat final berada di tangan Sekte Tang, hanya saja dua bucin tidak menghiraukan ucapan ini. Bahkan langsung mengerahkan teknik palu Kaisar Surgawi mengakhiri perbaku hantaman. Melihat Long Aotian dalam posisi diambang kematian, Putri Weina secara paksa menggunakan teknik roh keempat ratapan wanita iblis memblokir serangan tersebut. Meski pada awalnya kemampuan ini dapat menahan palu Kaisar Surgawi, hanya saja tidaklah bertahan cukup lama, sehingga membuat Weina harus terkena pukulan telak palu anak tangsan. Pasca kejadian barusan, dikarenakan seluruh anggota mengalami luka cukup serius dan tidak lagi bisa melanjutkan pertarungan, Weina pada akhirnya mengakui kekalahan. Sehingga dulu Zhengzhan mengumumkan pertandingan terakhir 8 besar dimenangkan tim Sekte Tang. Sementara itu, sebelum benar-benar meninggalkan stadion arena, King Wo Yuho telah mengagumi kemampuan Putri Weina. Pasalnya tidak hanya memiliki roh pelindung ganda, wanita ini juga memiliki 6 cincin roh 10.000 tahun. Bahkan teknik roh keempat bisa melawan palu Kaisar Surgawi Fushiro mereka berdua. Sehingga dia beranggapan kalau fondasi sekte tubuh memanglah overpower. Di sisi lain, guru kekaisaran mencoba untuk memberikan pesan terakhir kepada Sutianran, di mana tim sekte roh suci akan menjalankan sesuai perintah untuk mengalahkan Sekte Tang. Kemudian bergegas pergi meninggalkan bangku VIP. Tidak berselang lama, sebagai ketua tim Sekte Iblis Salju, Putri Weina lantas mengucapkan selamat atas pencapaian 7 Monster Strike memasuki babak 4 besar. Meskipun begitu, BB tidaklah ingin menerima pujian tersebut. Pasalnya kemenangan ini memanglah susah payah mereka dapatkan. Terlebih lagi jika mereka bertemu kembali, Long Aotian berharap kalau dua tim bisa mengadakan sparring untuk bertukar kemampuan. Tidak hanya itu, Putri Weina juga berpesan kepada Huo Yuho selalu berhati-hati dengan lawan mereka di babak semifinal. Singkat cerita, setelah kembali ke ruangan kerajaan, walaupun Juzi mengatakan beberapa hal mengenai Sekte Roh Suci, namun pada dasarnya Pangeran Sutiaran tidak memperdulikan mereka. Pasalnya mau bagaimanapun Sekte Roh Suci bukanlah berasal dari kerajaan Rio. Bahkan jika Sekte Roh Suci memenangkan kompetisi Elin, maka dirinya akan menghadapi tekanan opini publik. Terlebih lagi jika bukan untuk melawan sekte tubuh bersama Akademi Shrek, Pangeran Sutianran menolak keras bekerja sama dengan Master Roh Jahat.
dan tidaklah menghiraukan pertandingan selanjutnya, di mana sesuai rencana sebelumnya, para jenius antar benua hanya memiliki dua pilihan, menyerah ataupun mati. Setibanya di ruangan penginapan, serta memikirkan cara menghadapi Sekte Roh Suci, Putri Weina telah memasuki ruangan Sekte Tang, serta mengucapkan terima kasih kepada Huo Yuo karena bisa mengontrol emosi di pertarungan sebelumnya terhadap Long Aotian. Meskipun Yuho tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, dan menganggap bahwa Sekte Tang memiliki hubungan baik dengan Kekaisaran Tianhun, hanya saja Dong'er masihlah kesal dengan perbuatan Aotian yang secara sengaja berniat membunuh calon lakinya. Walaupun sang putri memahami perasaan Dong'er, tetapi dia meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Terlebih lagi Aotian merupakan tunangannya. Di tengah-tengah percakapan ini, seluruh orang dikejutkan dengan kemunculan Putri Jiu bersama Guru Zoe, di mana ternyata maksud tujuan mereka mendatangi ruangan Sekte Tang ingin membicarakan masalah cukup serius. Oleh sebab itu, Jiu segera mengaktifkan barrier kedap suara. Selain Jiu membenarkan dukan King Guo Yuhao, saat babak penyisian berlangsung dia telah mengirim 3 kelompok mata-mata bergas kembali ke kerajaan. Tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Jiu belum menerima kabar tentang keberadaan mereka. Bahkan Dolo Xingyun level 93 juga menghilang dalam perjalanan kembali ke Kaisaran Xinglo. Meski hal ini mengejutkan semua orang, akan tetapi menurut informasi Weina dapatkan, ibu kota sudah terkepung dari segala arah dan terperangkap dalam rencana besar Pangeran Sutianran. Mendapati penjelasan tersebut, King Huo Yuo beranggapan Sutianran bukan hanya menyingkirkan semua tim elit, dia juga pasti mempersiapkan rencana perang besar selanjutnya. Guru Zoe menambahkan, menurut perkataan Elder Swan mengintai area pegunungan, Kerajaan Matahari Bulan sama sekali tidak mengepung ibu kota sepenuhnya, melainkan untuk meninggalkan sisi celah di wilayah barat. Dengan adanya fakta tersebut, serta bantuan dari 12 gelar titel Doulo, Putri Jiu pada awalnya memutuskan untuk menerobos area barat, sehingga memiliki peluang menghentikan rencana Sutianran. Tapi sayangnya King Huo Yuo lantas menolak keputusan ini, dengan alasan itu semua hanyalah jebakan, dan bukanlah sebuah solusi jalan keluar, melainkan jalan menuju kematian. Di tengah-tengah situasi kepanikan, Putri Weina lantas sangat bicara, di mana mereka berpura-pura menyerang Aula Mingde, tapi dengan tujuan membunuh Sutianran. Terlebih lagi jika sang pangeran benar-benar tewas dalam rencana tersebut, maka perebutan tata kekaisaran akan terjadi, sehingga pengepungan terpecah belah dan mengurangi resiko besar nantinya. Walaupun Jiu menyetujui usulan Weina serta meminta pendapat kepada Zoe, namun di sini Huo Yuo mencoba untuk mengamati kedua putri kerajaan, di mana mereka ternyata berniat ingin melibatkan Akademi Shrek dalam konspirasi ini, sehingga Zoe tidak bisa memutuskannya secara sepihak. Dengan alasan Aula Mingde bersama Sekte Roh Suci kini sudah menjalani kontrak kerjasama, dan kemungkinan sangatlah sulit untuk menghadapi para emas roh jahat. Oleh sebab itu, sebagai ketua tim Sekte Tang, BB langsung meminta dua putri kerajaan memberikan waktu sampai mereka menyelesaikan babak semifinal. Baru saja meninggalkan ruangan, serta mengagumi tekad pantang menyerah Jiu bersama Putri Weina, dan rela mengorbankan nyawa demi membunuh Pangeran Sutianran, Jiu kembali memasuki ruangan, serta menyampaikan sebuah informasi kalau tim pengintai menemukan seorang wanita cantik mirip dengan Ma Xiao Tao di Istana Roh Suci. Bahkan sekelompok geng berbaju hitam memanggilnya dengan sebutan Putri Suci Ponik Api. Mendengarkan informasi tersebut, bukan hanya mengejutkan semua orang, King Huo Yuo langsung teringat dengan beberapa kejadian sebelumnya, di mana ternyata sosok wanita yang pernah dia temui sebelumnya memanglah Ma Xiao Tao. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, Putri Jiu berpesan untuk selalu berhati-hati saat menghadapi Sekte Roh Suci di pertandingan selanjutnya. Pasca kepergian Jiu,
Meski Dong bersama Zoe menganggap bahwa informasi tersebut adalah umpan agar tim Shrek bergabung dalam rencana mereka, tapi menurut Haichaito, Kaisar Kerajaan Ryu naik tahta melalui kudeta militer. Bahkan setelah naik tahta, berbagai faksi berjuang keras untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga kondisi politik ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya Pangeran Sutianran berhasil memastikan posisi putra mahkota. Namun seiring berjalannya waktu, seluruh faksi kerajaan Ryu kini berada di bawah kendali Sutianran. Meskipun dikatakan Sutianran memiliki cara selalu memenangkan perang, hanya saja menurut Zoe, jika mereka bisa membunuhnya, maka kerajaan Ryu cepat atau lambat akan mengalami konflik internal, sehingga dapat menunda perang dan memberi waktu kepada negara lain untuk melakukan persiapan nantinya. Mendengarkan usulan tersebut, King Hu Yuho lantas beranggapan hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Pasalnya dengan adanya dukungan sekte Roh Suci dan juga ketua Aula Mingde alias Jing Hongchen, besar kemungkinan serangan dadakan tidak akan bisa membunuh Pangeran Sutianran. Nah, dikarenakan mereka tidak memiliki pilihan lain, serta hal ini menyangkut kehidupan rakyat dua kerajaan, Guru Zoe berniat melaporkan masalah ini kepada tetua akademi untuk mencari solusi menyelamatkan Xiao Tao terlebih dahulu. Kemudian menyarankan Baby agar fokus dalam pertandingan selanjutnya melawan sekte Roh Suci. Tidak berselang lama, ketika Susansi membujuk Baby memberikan kesempatan menjadi perwakilan pertama untuk menghadapi sekte Roh Suci, Wang Qiu'er terlihat menghampiri mereka, serta mengatakan tim sekte Tang haruslah berjuang keras mengalahkan sekte Roh Suci, dan berharap jika timnya bisa melawan 7 monster Shrek di pertandingan babak final. Singkat cerita, setelah mbak-mbak pembawa acara melakukan siaran televisi, serta Dolo Zengzan meminta 4 tim terbaik memasuki stadion arena, seluruh penonton bersorak gemuruh memanggil Wang Qiu'er. Pasalnya selama pertandingan berlangsung dan memenangkan segala pertarungan, Qiu'er menjadi penggendong handal tim Shrek, sehingga alasan inilah yang membuat nama Wang Qiu'er dikenal berbagai kalangan penonton. Hanya saja, Zoe sangatlah meragukan timnya ketika berhadapan dengan sekte Tang. Pasalnya kekuatan 6 anggota lain di bawah rata-rata dan kesulitan mempertahankan gelar juara. Sementara itu, mendengar nama sekte Tianlong, Qiu terlihat kesal atas pencapaian mereka. Pasalnya zaman belas sekte Dilong bersama sekte Tianlong memiliki popularitas sejajar. Akan tetapi, saat ini Tianlong berhasil menembus babak final, sedangkan dirinya telah gagal dalam pertandingan sebelumnya, sehingga membuat Qiu pasang muka jutek. Tapi untungnya saja berkat informasi dari salah satu anggota bahwa ketua sekte akan berkunjung esok hari, Qiu lantas mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Sementara itu, Dolo Zengzan lantas memanggil tim sekte Tang memasuki stadion arena. Secara bersamaan dengan hal ini, seluruh penonton merasa terkejut melihat kehadiran sekte Roh Suci. Pasalnya mereka semua terdiri dari Master Roh Jahat. Meski dalam pertandingan sebelumnya mereka benar-benar menunjukkan kemampuan di luar Nurul, bahkan membunuh lawan tanpa ampun, sekte Roh Suci juga berada satu grup dengan sekte Tang. Bahkan jika tim Hu Yuho tidak bisa menghentikan sekte Roh Suci, kompetisi elit akan jatuh ke tangan mereka, sehingga Putri Tianzhen memberikan dukungan terhadap sekte Tang. Sementara itu, melihat Xiao Xiao dipenuhi tanda tanya kenapa seluruh penonton tidak menyukai sekte Roh Suci yang merupakan salah satu tim kerajaan Ryu, Hu Yuho lantas menjelaskan, hal ini diakibatkan karena mereka adalah Master Roh Jahat. Meski kebencian seluruh rakyat kerajaan Ryu melacak di benak pikiran mereka, namun pada dasarnya, semua orang tidak akan pernah bisa menerima Master Jiwa menggunakan cara kegelapan. Bahkan walaupun pemerintah memiliki sikap yang sama, hanya saja kalau Master Jiwa berhasil memenangkan turnamen tahun ini,
maka kerajaan Ryu akan menjadi aib secara terbesar selama kompetisi elit diselenggarakan. Di sisi lain, mengetahui pandangan Baby fokus kepada Tanya, Xiu bersama Susansi lantas meminta agar mengesampingkan urusan hati terlebih dahulu. Pasalnya, pertandingan hari ini merupakan ajang penentuan hidup dan mati. Melihat para peserta berada di atas arena, serta mendengar Su Tianran meminta pendapat mengenai tim Shrek vs tim Tianlong, Mbak Juzi lantas mengatakan dirinya tidak bisa memastikan pemenang di antara kedua pihak. Hanya saja, dari hasil pertarungan sebelumnya, penentu kemenangan berada di tangan kapten tim masing-masing. Pasalnya Wang Qiu'er bersama Yu Tianlong sama-sama memiliki rok pelindung naga. Mbak Juzi lantas menjagokan Su Tianran dengan alasan bahwa roh pelindung naga ungu api surgawi yang terbentuk dari matahari bulan tidaklah bisa dibandingkan oleh siapapun. Meskipun begitu, namun Su Tianran mengatakan kompetisi elit hanyalah ajang hiburan saja. Terlebih lagi, Juzi haruslah mengingat kalau dia permaisuri putra mahkota yang kapan saja bisa menjadikan seluruh peserta sebagai bidak catur. Singkatnya, dikarenakan 4 tim sudah berada di stadion arena, Dolo Zhengzhan lantas meminta perwakilan Yu Tianlong bersama Akademi Shrek Wang Qiu'er untuk mempersiapkan diri. Sebelum memulai baku hantam babak individu, Yu Tianlong telah menantang Qiu'er untuk bertaruh. Jika dirinya berhasil mengalahkan ketua Shrek, maka yang kalah harus bergabung tim pemenang. Tanpa basa-basi, Wang Qiu'er lantas menegaskan dia tidaklah mungkin kalah. Terlebih lagi, Akademi Shrek tidak pernah menerima sampah seperti Yu Tianlong. Merasa muak ngedengerin bebacet Qiu'er, serta Dolo Zhengzhan menyatakan pertandingan resmi dimulai. Kedua pihak lantas mengerahkan naga petir biru dan naga emas untuk memulai duel baku hantam. Di awal pertarungan, meski Yu Tianlong berhasil menjebak Qiu'er dalam formasi kelima neraka petir, hanya saja Wang Qiu'er tidaklah gentar sedikit pun, sehingga dia langsung mengombinasikan raungan naga emas bersama ledakan sang naga untuk memblokir kemampuan terkuat Yu Tianlong. Dan ternyata pasca ledakan barusan, kedua pihak telah kembali melakukan serangan jarak dekat, bahkan memaksa Yu Tianlong menggunakan teknik andalan emosi petir biru mengimbangi pergerakan Qiu'er. Akan tetapi hal ini tidaklah berjalan cukup lama. Pasalnya berkat adanya pembimbing alat rotarian merak, Wang Qiu'er lebih mendominasi di pertandingan kali ini, bahkan menjadikan Yu Tianlong samsak tinju. Tepat di momen ini, meski Dolo Zhengzhan mencoba untuk menghentikan pertarungan, akan tetapi Yu Tianlong masih bersikeras melanjutkan duel baku hantam dengan alasan kalau dirinya masih menyimpan beberapa teknik andalan, sehingga Yu Tianlong kembali memulai serangan. Bukannya gentar menghadapi kemampuan tersebut, Wang Qiu'er tetap stay cool bertahan di bawah gempuran kemampuan Yu Tianlong. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, dia berhasil mengalahkan ketua sekte Tianlong. Setelah Long Tianyun mengakui kekalahan, serta Dolo Zhengzhan menyatakan tidak ada lagi pertarungan tim dan memastikan tim Akademi Shrek melaju ke babak final, maka Long Tianyun lantas meminta Wang Qiu'er agar tidak meninggalkan arena pertandingan terlebih dahulu. Meski dia mengakui level kekuatannya cukup lemah, akan tetapi Long Tianyun berjanji tepat atau lambat akan melampaui kemampuan Wang Qiu'er. Bahkan sesuai perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya, Long Tianyun bersedia dengan penuh lapang dada menjadi pengawal Qiu'er selama 3 tahun ke depan. Meski ucapan barusan mengejutkan seluruh anggota, serta Wang Qiu'er sendiri menolak perjanjian mereka berdua, namun pada dasarnya sebagai laki-laki sejati,
Long Tianyun tetaplah memegang penuh semua janjinya. Di sisi lain, melihat kecemasan di raut wajah Pangeran Sutianran, kalau pertandingan selanjutnya tim Sekte Tang akan menghadapi tim Sekte Roh Suci, Guru Kekaisaran dengan santuy meminta Sutianran untuk kalem aja. Pasalnya dia sangat yakin bahwa Sekte Roh Suci pasti bisa mengalahkan Sekte Tang. Secara bersama dengan hal ini, setelah Dolo Zengzan mengatakan kompetisi babak semifinal akan segera dimulai, serta meminta kedua pihak untuk mempersiapkan diri, perwakilan Sekte Roh Suci bernama Jilin lantas memasuki arena, kemudian disusul Baby perwakilan dari Sekte Tang. Dikatakan, sebelum pertandingan dimulai, serta mengingat pesan terakhir Jiu Jiu, bahkan menurut analisa Jiang Nanan, Master Rojat seringkali mengandalkan teknik masing-masing, dan hanyalah fokus melukai lawan ataupun membunuh sebagian anggota, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan tim. Oleh sebab itu, agar menghindari hal yang tidak diinginkan, Baby lantas meminta Yuho untuk santuy dulu. Pasalnya dia berniat untuk menjadi perwakilan pertama, dan memastikan 3 poin berada di tangan Sekte Tang, meskipun harus berhadapan langsung melawan Tangya. Sambil menyaksikan jalannya duel baku hantam, bukan hanya mengejutkan Long Tianyun dapat melihat roh pelindung naga tiran petir biru milik Baby. Seluruh anggota Shrek justru dibuat khawatir dengan pertarungan ini. Pasalnya dalam babak sebelumnya, jika Putri Jiu Jiu tidak segera menghentikan pertandingan tepat waktu, kemungkinan Jilin sudah membantai 4 anggota kerajaan Singlo, serta ditakutkan hal ini akan terjadi kepada Baby. Sementara itu di atas arena baku hantam, walaupun duel sengit kedua pihak berjalan cukup seimbang, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Jilin tanpa terduga menggunakan kemampuan monster, sehingga mengejutkan seluruh penonton. King Wu Yuho lantas mengatakan, monster ini disebut pemakan otak. Selain memiliki lidah sangat panjang, serangan ini bisa langsung menghisap otak. Namun belum sempat melanjutkan ucapan tersebut, Jilin berhasil menangkap Baby dan ternyata... Tepat di momen genting, Baby kembali teringat percakapan Master Muan. Dirinya merupakan garis keturunan Grandmaster Yu Xiaogang. Bahkan melihat roh pelindung naga tiran petir biru dalam kondisi setengah bermutasi, Master Muan berniat untuk membangkitkan garis keturunan naga suci cahaya. Mengingat hal tersebut setelah berhasil melepaskan diri, Baby segera menggunakan roh pelindung naga suci cahaya untuk membalikkan situasi pertarungan. Bahkan tanpa ragu melepaskan teknik andalan Kaisaran Naga Berbread. Nah, dikarenakan Master Roh jahat seringkali bertindak senak jidat, serta menjadikan pertarungan sebagai ajang pembunuhan, maka dengan adanya Kaisar Naga penghancur jahat, Baby tidaklah berniat untuk membunuh Jilin, melainkan hanya menghapus energi jahat di dalam tubuhnya, dan menegaskan tidak akan pernah melepaskan Sekte Roh Suci. Melihat hal tersebut, jelas saja membuat Guru Kekaisaran pusing 7 keliling. Pasalnya dia tidaklah pernah menyangka Baby mewarisi teknik Kaisar Naga penghancur retakan jahat Master Muon. Di waktu yang sama, setelah Dolo Zengzan mengatakan pertandingan babak pertama dimenangkan Sekte Tang, seluruh penonton dan juga 6 anggota langsung menyambut kemenangan tersebut. Tidak berselang lama, setelah memberikan waktu singkat kepada Baby, pertandingan kedua kembali dimulai, di mana Wang Xiaolei perwakilan Sekte Roh Suci tanpa banyak cincong berinisiatif menyerang, sehingga memaksa Baby melepaskan Kaisar Naga penghancur jahat membasmi para jiwa roh, dan merupakan counter alami kemampuan kegelapan. Bukannya mengakui kekalahan, Wang Xiaolei justru semakin berambisi menuntaskan duel baku hantam, dan langsung menggunakan domain roh kematian, sekaligus meningkatkan serangannya, sehingga membuat Baby dalam posisi tidak menguntungkan. Meski pada awalnya Baby kesulitan bertahan di bawah domain orang mati, hanya saja Ketua Sekte Tang dengan cepat mengaktifkan roh ke-6 domain Kaisar Naga untuk membalikkan situasi pertandingan, dan hanya 1 kali pukulan maut naga Bearbrain, Baby dengan mudah mengalahkan Wang Xiaolei.
Menyaksikan hal tersebut ketika Mbak Jusi menarik semua perkataan sebelumnya, di mana Wang Qiu'er bukanlah satu-satunya naga terkuat. Guru kekaisaran berniat untuk membunuhnya. Selama dia bisa menyingkirkan pewaris naga suci, maka di masa depan tidak ada seorang dolo dewa naga. Meskipun begitu, Pangeran Sutianran lantas memintanya untuk santuy dulu. Pasalnya kompetisi belumlah berakhir kok udah ketar-ketir duluan. Gitu katanya guys. Di waktu yang sama, Tang Ya akhirnya bersiap-siap menjadi perwakilan selanjutnya. Sebelum Tang Ya memasuki stadion arena, kita flashback dulu perjalanan Tang Ya ketika sampai di Sekte Tang yang diambil alih menjadi Sekte Darah Besi, di mana tujuannya datang ke tempat ini untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Walaupun hal ini mengejutkan beberapa anggota dan menegaskan kalau ceweknya telah melanggar aturan Sekte Darah Besi, namun pada dasarnya Tang Ya tidaklah menghiraukan ucapan tersebut, bahkan secara brutal menggunakan rumput biru perak untuk menangkap Master Kroco. Melihat kejadian ini, Titang lantas menanyakan identitas cewek jutek. Bukannya menjawab, Tang Ya justru mengungkit dendam lama. Tili, ayah kandungnya, telah memanfaatkan kesempatan menyuap pertahanan kota untuk menyerang Sekte Tang dan mengambil alih tempat ini, sehingga mulai detik ini Tang Ya berniat untuk merebutnya kembali. Dalam situasi kepanikan, bahkan membuat seluruh anggota meninggoy, Titang mencoba untuk membantu sisa anggota dan melakukan perlawanan. Tapi sayangnya hal ini tidak membuahkan hasil, sehingga memaksa Titang menggunakan teknik roh keempat cakar darah besi. Walaupun kemampuan tersebut berhasil mengimbangi pergerakan Tang Ya, namun tidaklah cukup menandingi kekuatan cewek jutek. Bahkan justru membuat si Babaduk terperangkap rumput biru perak dan meninggoy dalam satu gerakan manja. Mendengar putranya berteriak meminta bantuan sang ayah serta melihat aksi pembantaian, Tili bersama pasukan telah menunjukkan diri serta menegaskan, jika Tang Ya berani membunuh Titang, maka dirinya akan memotong seluruh tubuhnya. Meski ancaman ini terdengar menyeramkan, tapi cewek jutek tidak menghiraukannya, bahkan langsung membunuh Titang. Melihat hal tersebut semakin membuat emosi Tili meledak-ledak, sehingga berjanji akan membalaskan kematian putranya, dan terjadilah duel baku hantam. Meskipun di momen ini Tili merasa di atas angin, serta memperingatkan Tang Ya untuk suren aja. Namun siapa sangka hal mengejutkan benar-benar terjadi. Aura kegelapan tiba-tiba saja merasuki seluruh tubuh Tang Ya, sehingga membuatnya kehilangan kesadaran, bahkan secara ugal-ugalan membantai pasukan Kroco. Nah, dikarenakan Tili tidak memiliki pilihan, dia pada awalnya menggunakan teknik roh ke-6 untuk membalikan situasi pertarungan. Namun, Tang Ya dengan cepat menghentikan aksi tersebut, sehingga membuat Tili kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata, ketika Tili baru tersadar kalau serangan Tang Ya sebelumnya dipenuhi jarum emas, Tang Ya langsung membenarkan ucapannya. Bahkan sejak awal pertarungan, dia memang sengaja menempatkan jarum emas untuk menyegel titik vital bapak-bapak songong tersebut. Dan sudahlah terlambat mengetahuinya. Oleh sebab itu, demi menyelesaikan dendam di masa lalu, Tang Ya secara barbar menghabisi seluruh pasukan dan juga pemimpin Sekte Darah Besi. Baru saja menuntaskan dendam lama serta dipenuhi rasa bahagia, sosok tetua Sekte Roh Suci menunjukkan diri, bahkan melihat rumput biru perak memiliki aura kegelapan luar biasa edun dan merupakan seorang yang dia cari selama puluhan tahun. Sosok ini lantas menjadikan Tang Ya gadis suci. Singkat cerita, melihat Baby memasuki stadion arena sontak saja membuat 6 monster Shrek panik bukan main. Tapi King Hu Yuho tetaplah stay cool menanggapi pertemuan kedua sejoli tersebut. Pasalnya Baby telah berjanji untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Terlebih lagi dia memiliki rencana untuk menyelamatkan Xiaoya.
Sehingga alasan inilah yang membuat King Yuho mempercayai ucapan kakak pertama. 圣灵宗蓝影。 Mendengarkan nama barusan, Baby langsung mencoba untuk mengingatkan Tang Ya beberapa hal kepadanya, di mana mereka berasal dari sekte Tang, serta mengenang kisah masa lalu ketika pertama kali membangun sekte. Bukannya menjawab, Tang Ya justru menunjukkan tunjuk cincin roh, seakan-akan dia memang sudah melupakan semua kenangan tersebut, sehingga mengejutkan seluruh penonton dan juga Susansi bersama Dongkar. Pasalnya dengan adanya 7 cincin roh, peluang kemenangan Baby sangatlah kecil. Nah, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Shonen 2 di bagian kali ini. Nah, buat teman-teman supaya enggak ketinggalan updatean pembahasan selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye.